Kita ini sudah masuk kepada bulan Syawal, udah pertengahan lebih ya Bu ya. Tepatnya hari ini tanggal 23 Syawal kalau nggak salah ya. 23 Syawal. Ngomong-ngomong saya tanya, sudah beres 6 hari di bulan Syawal puasanya? Alhamdulillah. Yang sudah, mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah, man shoma Ramadana ya summa atba sitan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya baginya seperti pahala puasa 1 tahun. Subhanallah. Bu, kuat Bu kalau puasa 1 tahun. Ya, 1 bulan saja Ustaz, saya tuh nggak kuat. Sama dengan saya. Ya sama. Makanya Allah itu amat sangat sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, tuh Bu, umat Nabi Musa puasa nggak Bu? Puasa. Sholat nggak? Sholat. Sama, sholat puasa juga. Nabi Daud sholat nggak Bu? Sholat. Puasa? Puasa juga. Tapi puasanya Nabi Daud syariatnya beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, puasanya Nabi Daud itu bagi Nabi Daud dan dengan umatnya itu wajib berpuasanya. Sehari puasa, sehari buka. Selama 6 bulan. Lama Ibu ya? Kalau kita 1 bulan Ramadan ya Bu ya. Kalau Nabi Daud dan umatnya 6 bulan, cuma selang hari, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Makanya alhamdulillah Bu, umatnya jadi umat Nabi Muhammad ini umat akhir zaman Bu, pertama kali nanti yang akan masuk surga. Amin ya robbal. Tapi jangan lupa kalau masuk neraka juga duluan kan Bu ya? Duluan. Karena nanti yang dipersilahkan masuk ke dalam surga itu ini dipanggil umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru dia yang masuk surga. Giliran nanti yang tidak masuk surga karena menjembati jembat Sirat. Nah, ada yang sambil bergelayutan, ada yang sambil jalan kayak nyantai begitu, kayak jogging ya kan. Ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Nah itu katanya itu salah satunya tergantung kepada amal. Ini ngomong-ngomong kita juga sebentar lagi ada amal yang namanya amal Idul Adha, namanya kurban. Ya Bu ya, 1,5 bulan lagi kurang lebih 1,5 bulan lagi. Di sini nih ngomong-ngomong sudah banyak yang sudah persiapan mau motong hewan kurban ya. Insya Allah. Karena kalau kita sudah niat, Allah itu tahu siapa yang niatnya benar-benar, siapa yang niatnya asal niat. Kalau niatnya benar-benar sudah dicatat 1. Kalau jadi, nah, tinggal nama nolnya berapa ke belakang sesuai dengan yang dikurbankan ya. Kalau yang dikurbankannya kambing, sebanyak 10 kambing tuh pahalanya luar biasa. Bisa ngitung Bu? Bisa ngitung 10 kambing berapa? Itu baru pahalanya, belum fungsinya nanti. Itu pahalanya. Fungsinya hewan ternak yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan yang tadi karbakil khatib, seperti kendaraan buruk seperti Rasulullah SAW. Kita nggak tahu berapa panjangnya itu jembatan Shiratul Mustaqim, nggak tahu panjangnya berapa. Tapi katanya kalau lebarnya itu menurut penglihatan ya, ada orang yang melihatnya seperti rambut satu dibelah 7. Ngeri ngedengarnya juga ya. Kalau udah rambut dibagi 7, mungkin dengan pedang kira-kira tajam mana itu ya. Ya Allah ya Rabbi.
Nah kalau seperti jalan tol, itu tadi seperti orang yang kayak jogging tadi. Itulah amal kita nanti digambarkan seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Nah, habis kita bulan Ramadan itu, Bu, salah satu orang yang bisa menjadikan Ramadannya itu makbul. Makbul itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lisannya bisa menjaga dari kata-kata yang tidak baik. Kan gitu ya, Bu ya. Kalau kita sudah berkata-kata yang baik, bisa mencegah dari kata-kata yang buruk, bisa mencegah dari perkataan-perkataan yang batil. Kata dalam hadis Rasulullah SAW, itu sudah menggambarkan kamu bisa mengalahkan setan. Ya, bisa mengalahkan setan. Ya kan? Ihzan lisanaka illa bi khairin wa bidzalika yaghlubus syaitan. Maka simpanlah lisanmu kecuali untuk berkata-kata yang baik, karena dengan itu setan sudah kalah dengan kamu. Dengan kata-kata yang baik itu setan udah kalah. Sudah kalah dengan sendirinya. Ya, sudah kalah. Kenapa? Karena setan itu memang selalu mengarahkan untuk berkata-kata yang sombong. Ya kan gitu. Salah satunya ketika dia suruh sujud, kata-katanya luar biasa sama Allah yang menciptakan. Aba wastakbara wa minal kafirin. Dia enggak mau untuk menyembah kepada sujud kepada Adam, dalam artian bukan menyembah Adam, tapi dia tidak taat kepada Allah. Ternyata punya logika. Saya ini kan dibuat dari api. Api itu kan apa aja bisa dilalap sama api ya Bu ya. Besi yang panas aja bisa cair dengan api. Kan begitu. Sedangkan si Adam itu dibuatnya dari tanah busuk, tanah liat. Tapi sekarang ini lupa ya. Setan suka kalau harga tanah itu terus melonjak. Ya Bu, ada nggak harga tanah menurun Bu? Ya itu sebenarnya ilustrasinya aja Bu ya. Yang jelas Nabi Adam alaihissalam itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk penguasa bumi. Sementara setan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aduwwum mubin, sebagai musuh yang nyata. Kita Bu mau berangkat ke sini Bu, Ibu lancar apa enggak Bu tadi? Alhamdulillah kalau lancar. Biasanya kalau pas mau berangkat nggak taunya suaminya baru nyampe ke rumah. Aduh, harusnya suami disambut. Tapi udah dimasakin kan Bu ya Bu? Udah tadi suami pulang dari kantor, pulang dari sekolah, pulang dari ladang, sudah disiapkan kan Bu ya? Iya. Jadi kita tenang berangkat ke sini nggak digandolin. Alhamdulillah. Tapi kalau tadi setannya luar biasa, itu suami kamu itu kan yang kamu paling cintai dulu kamu. Ya bilangnya yang dan segala macamnya. Nah sekarang itu begitu kamu berangkat ke sini, ditengok aja enggak, saliman aja enggak. Itu setan itu luar biasa. Udah, kamu berangkat aja, nggak usah belakang. Nanti kalau kamu berangkat malah ditanya kamu nggak jadi berangkat ke sini, kata setan begitu. Tapi alhamdulillah kita sudah sama-sama tahu bahwa memang setan itu selalu menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Oh gitu ya Bu. Kalau nungguin nggak jadi berangkat pengajian keburu telat. Apalagi tadi Ibu tugasnya dia. Iya. Tadi sudah kita tunggu 15 menit tadi Bu. Alhamdulillah. Karena perjalanannya jauh ya Bu ya. Di mana Bu? Di belakang rumah ini Bu. Karena itu tadi kita juga harus membagi waktu, gitu. Bagaimana caranya kita supaya bisa tampil di sini bisa bagus? Bagaimana kita juga nanti dengan suami tetap terlayani dengan bagus ya Bu ya? Tetap semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Itu semua adalah ada di manajemen waktu kita masing-masing. Wa may yuti'illah ya Bu ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya faqad fauzan azima, dia akan mendapatkan yaitu kemenangan yang hakiki. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi Bu, karena taat kepada Allah itu harus ditaruh yang paling utama. Nah, kalau ini misalnya tempat yang tinggi di sini ya. Nih saya ini mohon maaf nih mencontohkan. Di atas saya nggak ada lagi. Nah, gitu. Di atas saya nggak ada lagi, yang ada adalah atas. Ketika kita ini sudah berada pada posisi yang tinggi, ya kita ini kan posisi yang tinggi karena kita sebagai kepala keluarga di tempat kita masing-masing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya. Ternyata ada lagi yang harus kita taati yang lebih tinggi, yaitu Allah. Kan begitu. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru taat kepada suami. Karena suami termasuk bagian daripada ulil amri di dalam keluarga. Nah ini, kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, maka Allah akan memberikan kepada kita itu kemenangan. Kemenangan itu dalam artian satu adalah keberkahan hidup, yang kedua adalah kebahagiaan yang hakiki. Ini kemenangan. Jadi bukan hanya sekedar kita menang mendapatkan harta yang melimpah ruah, itu salah satunya. Ya, kalau kita hidup mulai dari kita berkeluarga punya anak satu, ya kemudian sampai kepada sekarang anaknya sudah juga punya anak lagi, sudah punya cucu Bu ya. Alhamdulillah rizkinya tidak pernah terputus, selalu terus menerus keberkahan itu. Kesehatannya juga demikian. Pernah sih sakit. Nah, tapi sakitnya itu membuat kita lebih sadar lagi, lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di sini nggak pernah ada yang nggak pernah sakit Bu ya. Pernah Bu sakit Bu? Pernah. Pernah berobat? Pernah diopnam? Belum. Ya, janganlah Bu kalau ini ya. Tapi Allah itu memang memberikan cobaan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban cobaan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu ya Bu. Jadi kalau hari ini ada keluarga kita yang sedang sakit, ada keluarga kita yang kena musibah, baik itu musibah kecelakaan, bahkan sampai musibah daripada kematian, maka itu adalah bagian daripada cobaan keimanan dari Allah. Maka tinggal apa? Tinggal bersabar kita. Kalau kita mendapatkan cobaan, ya bersabar. Kalau kita mendapatkan limpahan nikmat, ya bersyukur. Orang mukmin itu nggak ada ruginya. Nggak pernah orang mukmin itu rugi. Makanya doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu Bu, doanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doanya salah satunya, jauhkan ya Allah dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Tapi kalau kita beramal soleh, beramal baik, beramal bagus, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembahnya, Pak, insya Allah kita nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah.
Tapi kalau kita dari pertama kita hidup sampai akhir kita menjelang kematian nggak pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang bilang dagang nggak punya modal, nggak punya modal. Tapi kalau kita sudah pernah kita menyebut nama Allah, sudah pernah kita beristighfar kepada Allah, sudah pernah kita memang memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bu ya, kita tinggal hanya berharap kepada Allah. Tadarru'u ya Allah, Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, hanya aku berharap kepadamu ya Allah kebaikan di akhir kehidupan kita. Itu aja. Makanya kita semuanya itu tinggal menunggu bekal kita itu sebanyak-banyaknya ya, diambil nanti akan sebanyak-banyaknya ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala fardan. Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara satu persatu. Ya coba sekarang ini. Hakikatnya ya kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggal nunggu waktu, jam. Seperti jam itu berputar. Kalau hari ini memang sudah habis waktunya 1 kali 24 jam, besok lagi tambah lagi. Panjang umur kita itu pada hakikatnya adalah mengurangi jatah hidup kita dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya sudah. Ya, kalau kita memang sudah datang nanti waktunya ajal kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, hari ini tadi pagi tetangga saya sudah ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di tempat lain banyak juga yang kita dengar itu satu persatu daun-daun kehidupan itu sudah berguguran. Tinggal daun pohon kita sendiri ya yang masih sedang kita tunggu, sedang apa kena. Kalau ibaratnya daun ini sekarang ini pertama daun itu kan keluar lahir, kemudian sekarang ini daun kita ini sudah mulai dewasa ya kan Bu ya. Nah, tinggal daun ini sekarang ini sudah mulai menguning. Kalau sudah menguning tinggal nunggu jatuhnya Bu ya. Ya, tinggal nunggu jatuhnya. Makanya nih Bu, sering kalau kita diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahu-tahu kuping kita berdengung ya Bu ya. Nah, kata salah satu ulama itu adalah ada salah satu pohon ruh kita, roh saudara kita yang sedang diambil oleh malaikat Israfil. Makanya ya kita langsung kita istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Bengung kita nanti biasanya hilang setelah kita mengucapkan istighfar itu. Ini adalah daun-daun apa namanya ruh kehidupan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mari di bulan Syawal yang tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih tinggal mungkin 7 hari ya tuh, tinggal 7 hari lagi. Kalau sudah 23 ya, kalau 30 Syawalnya mungkin tinggal 7 hari lagi. Masih ada kesempatan yang belum bulan Syawal ya, tinggal kita puasa itu. Kalaupun barangkali nanti kita tidak sanggup sampai terakhir ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Perbanyak di bulan Syawal ini adalah peningkatan ibadah. Di malam harinya Ibu ya, jangan lupa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam maka sholat tahajudlah kalian sebagai tambahan sholat nafilah. Karena kita ingin melanjutkan di Ramadan, kita sudah tarawih, di Ramadan kita sudah banyak melakukan ibadah malam harinya. Maka di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, ayo semangat. Jangan sampai di bulan Syawal malah kita kembali turun gunung. Jangan, terus saja menanjak ya sampai nanti kepada puncaknya, maka sudah pada otomatis kita mungkin akan kembali sedikit turun, tapi tidak sampai turun sampai ke palungnya, enggak. Paling tidak kita sampai ke lerengnya saja naik lagi. Itulah namanya
fluktuasi keimanan. Dijaga. Ya namanya istiqomah itu adalah menjaga. Jadi kalau di bulan Ramadan kita sudah menjaga 1 bulan full kita ibadah sholat malamnya, maka di bulan Syawal tetap kita jaga. Ya minimalnya 1 pekan itu 3 kali kita lakukan ibadah sholat malam. Minimalnya. Jangan sampai 1 pekan itu nggak ada sholat malamnya. Jangan sampai. Karena Allah suka membangunkan orang-orang yang biasa melaksanakan ibadah sholat di malam hari. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfa wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Allah tahu apa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Ada yang dibangunkan pada 1/3 malam pertama, ada yang dibangunkan pada 1/3 malam kedua, ada juga yang dibangunkan pada 1/3 malam terakhir. Yang susah itu yang dibangunkan saat dari alam barzah gitu. Iya. Makanya ini saya ingin cerita. Ketika saya nyupir, kata yang sebelah saya, jangan ngebut-ngebut ya. Kalau ngantuk kata saya tidur aja, nggak apa-apa, beres supir Medan. Enggak lah, saya takut nanti pas tahu-tahu dibangunkan di alam lain. Masya Allah, ya itu nggak percaya. Makanya kadang-kadang kalau Allah membangunkan kepada kita, Bu, kalau kita dibangunkan entah digigit nyamuk, entah suara klonteng gitu Bu ya, entah dengan suasana panas seperti ini, bangun Bu. Bu, panas gak nih? Panas. Ya, biasanya kalau saya itu tidur panas ya, panas karena usah pakai kelambu. Dibangunkanlah jam 1/3 malam. Bangun. Kalau nggak bangun nanti tahu-tahu kita bangunnya dibangunkan oleh Allah di alam barzah. Nyesanya luar biasa. Kalau sudah dibangunkan di alam barzah mau kembali lagi ke dunia nggak bisa. Ya Bu, makanya sekarang ini Bu, kalau kita sudah dibangunkan oleh Allah, insya Allah Allah akan bangunkan nanti di alam barzah dalam keadaan jembar terang. Karena katanya yang akan menjembarkan dan menerangi alam barzah itu adalah dengan qiyamul lail. Kemudian juga banyak amalan yang lain yang bisa membuat kita menjadi jembar adalah dengan sedekah jariyah. Wah, langsung terang. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah jariyah kita ini Bu, luar biasa Bu. Makanya kalau sedekah jariyah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya, tapi ketulus ikhlasannya. Kalau ada infak itu masukkan duit 500 lembaga 500 kencelengan. Itu hati-hati memasukkannya. Jangan sampai kedengar. Ya Bu ya. Jadi yang namanya sedekah ya sirron wala niyah. Yang namanya sedekah itu baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Yang penting ikhlas. Karena ada alladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang bersedekah satu kebajikan maka akan dikalikan menjadi 7 dikalikan menjadi 100 kali 7 berapa Bu? 700. Luar biasa. Nggak apa-apa ya. Kalau ada kotak berjalan lama banget karena ngasihnya satu-satu 100 orang lain sampai kebingungan ini kapan mau gilirnya ke situ. Nah gitu ya. Nggak apa-apa. Dikalikan 1.000.000 kali 100 kebaikan sudah berapa Bu? Enggak hitung lagi nolnya sudah berapa. Tapi
Nah, bagi orang yang ikhlas tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tulus ikhlas tadi, Bu, walaupun cuma 500, Bu, tapi dia memberikannya pelan-pelan benar sampai enggak kedengaran dengan yang lain. Tapi Allah tahu dia tulus ikhlas. Maka dalam ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada orang yang dikehendaki. Salah satunya tadi, orang yang selalu melaksanakan sedekahnya dengan tulus ikhlas. Luar biasa. Jadi kalau kita sudah ikhlas ini, Bu, nggak ngitung-ngitung lagi berapa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu. Memang dia punyanya sebegitu, 500. Kalau dia memang 1 juta, memang dia mah lebih daripada itu. Sehari aja untuk cari makan 1 juta, kan gitu ya. Nah, begitu ya. Kalau dia mah 500 itu udah peng-pengan. Ya, gitu. Nah ini, Bu, hal-hal yang harus kita semangati setelah Ramadan. Kalau Ramadan kita banyak memberikan sedekah, di luar Ramadan terus sedekah kita jangan sampai putus. Yang terakhir, ibu sekalian, bahwa kita memang tinggal 1,5 bulan lagi ada agenda tahunan kita akan melaksanakan Idul Kurban dan juga haji. Kita doakan, Bu, di keluarga ini Ikmaja ada yang mau berangkat haji tahun ini? Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada, ya mungkin dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, ya kita doakan mereka yang akan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kita doakan calon-calon haji itu menjadi calon haji yang diberikan kesehatan dan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di sananya bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan kembali nanti ke tanah air membawa haji yang mabrur dan mabrur.